Halo sob, kembali lagi di channel No Intro. Gimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan umur yang panjang agar bisa memperpanjang yang perlu diperpanjang. Kali ini aku bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul. Oke, tanpa basa-basi di awal langsung saja ke videonya. Check in box. Film dimulai dengan seorang pria yang bernama Sam yang berada di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh seorang wanita yang dulunya adalah mantan pacarnya. Tujuan Sam menghadiri pesta itu bukan untuk bersenang-senang, namun untuk mengambil barang-barangnya yang selama ini ditinggal di rumah mantan pacarnya. Namun mantan pacarnya Sam menyuruhnya menunggu sebentar karena ada banyak tamu di pesta itu. Setelah lama menunggu, Sam mulai kehilangan kesabarannya karena mantan pacarnya tidak pernah kembali. Dia kembali bertanya di mana barang-barangnya sehingga dia bisa mengambilnya sendiri. Mantan pacarnya akhirnya mengatakan kepadanya bahwa barang-barangnya itu ada di ruangan terdekat. Dia juga memberitahu Sam untuk menunggu di sana sehingga mereka dapat berbicara secara pribadi tentang masalah mereka. Sam kemudian pergi ke kamar yang disebutkan mantan pacarnya dan dia mulai mencari barang-barangnya. Karena Sam tidak dapat menemukan barang-barangnya, dia mengunci pintu agar tidak ada orang lain yang bisa masuk. Setelah dia berhasil menemukan barang-barangnya, darah tiba-tiba keluar dari hidungnya. Dari itu, Sam terpaksa untuk beristirahat sejenak. Saat Sam sedang tertidur, Sam mendengar teriakan dari luar. Keesokan harinya, ketika Sam baru saja bangun, dia berniat untuk kembali. Tetapi ketika dia keluar dari ruangan itu, dia dikejutkan oleh kenyataan bahwa seluruh tempat itu benar-benar berantakan. Selain itu, ada cipratan darah di mana-mana. Sam mencoba memeriksa di luar ruangan, tetapi dia menemukan bahwa orang-orang, termasuk mantan pacarnya sendiri, telah berubah menjadi zombie. Setelah menyaksikan semua kejadian mengerikan ini, Sam mencoba untuk tetap tenang dan mulai mempertimbangkan bagaimana dia akan selamat dari serangan zombie. Dia bisa mendengar suara aneh dari lantai bawah dan dia dikejutkan oleh suara tembakan yang menghancurkan lantai kamarnya. Sam memeriksanya dan ternyata tembakan itu ditembakkan oleh seseorang yang telah menembakkan dirinya sendiri. Dia menerobos lantai dan turun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sam kemudian menyadari bahwa pria ini bunuh diri setelah menembak istrinya sendiri yang telah menjadi zombie. Sam segera mengambil semua persediaan makanan beserta senjata orang tersebut. Setelah itu, dia keluar untuk menutup semua pintu. Untuk memastikan tidak ada lagi zombie yang masuk ke dalam gedung, Sam mulai melakukan beberapa persiapan sebelum dia memulai meriksa setiap ruangan di gedung itu. Sambil mengumpulkan barang-barang yang berguna, dia menandai kamar mana yang bisa digunakan dan kamar mana yang telah ditempati oleh zombie. Ketika Sam selesai memeriksa semua kamar, dia berencana untuk kembali ke kamarnya melalui lift. Tetapi sudah ada orang tua yang berubah menjadi zombie di lift. Sam memutuskan untuk tidak membunuh zombie karena dia yakin zombie terlalu agresif dan malah mengikat pagar besi dengan ikat pinggang. Malamnya, Sam memutuskan untuk tenang dengan mendengarkan rekamannya. Keesokan harinya, dia mulai mengamati pergerakan zombie yang telah mengambil alih area tersebut. Dia kemudian menghitung jumlah persediaan makanan yang dia perlukan untuk bertahan hidup selama invasi zombie ini. Setelah dia selesai menghitung makanan, dia mengeluarkan semua emosinya yang menumpuk di dalam dirinya dengan membunyikan musik sekeras mungkin. Tetapi dia tidak menyadari bahwa itu benar-benar akan menarik zombie. Sam mulai bertanya-tanya apakah ada korban yang selamat di kota ini. Karena tampaknya kota itu sekarang menjadi sangat sunyi, seperti kota mati. Setelah beberapa hari berlalu, Sam menghabiskan waktunya menghibur diri dengan bermain musik, berolahraga, menembak zombie, dan aktivitas lainnya. Tanpa teman atau seseorang yang masih hidup, dia bisa mati karena kebosanan dan keputusannya menghantui pikirannya. Setelah itu, dia membuang mayat yang ada di bawah karena bau busuk mulai masuk ke kamarnya. Namun karena Sam tidak tega membuang mayatnya, maka dia menyimpan mayat kakek dan neneknya di sebuah ruangan dan menutup lubang di pintu agar tidak ada lagi bau busuk yang keluar. Saat Sam sedang mandi, tiba-tiba air habis, memaksanya mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan airnya. Malamnya, saat Sam sedang tidur,
Dia terkejut saat terbangun ketika zombie di luar berhasil menerobos pintu dan langsung menggigitnya. Kampret, ternyata itu hanya mimpi buruk yang dialami Sam berkali-kali. Keesokan paginya, ia mencoba menenangkan diri dengan berolahraga sambil mendengarkan musik. Selain itu, dia sering mengobrol dengan kakek zombie, bukan kakek Sugiono, yang dia sebut sebagai Alfred. Soal kebutuhan air, Sam mencoba mengumpulkan berbagai macam barang yang bisa dia gunakan untuk menampung air saat hujan. Ketika Sam sedang berlatih menembak, dia melihat seorang kucing lewat. Dan dia segera turun untuk mengambil kucing itu. Kucing itu awalnya mencoba mendekati Sam ketika dia mencoba memberinya makan. Tetapi kucing itu tiba-tiba melarikan diri, mendorong Sam untuk mengejarnya. Ketika Sam mencarinya, beberapa zombie di daerah itu mulai mengejarnya. Dia kemudian langsung berlari ke gedung dan segera menutup pintu. Sam sangat kecewa karena dia gagal menemukan satu-satunya teman yang bisa menemaninya saat dia sendirian. Sam telah terluka di bagian kaki sebagai akibat dari insiden melarikan diri. Khawatir dia akan berubah menjadi zombie, dia mengambil senjatanya dan mengarahkannya ke kepalanya sendiri. Setelah menunggu beberapa saat, Sam lega saat menyadari bahwa lukanya tidak lebih dari goresan kecil dan dia tertawa berbahak-bahak. Cekak-cekikik. Keesokan harinya, Sam memperhatikan bahwa zombie tidak lagi berada di daerahnya dan tidak tahu di mana. Mereka hilang. Dia mencoba mengamati dari atas gedung, tetapi dia tidak menemukan manusia atau zombie di sekitarnya. Karena cuaca semakin dingin, Sam kembali ke rumah untuk mandi air panas untuk menghangatkan tubuhnya. Tampaknya Sam mulai merasa kesepian karena ditinggal sendirian di kota. Dia berencana untuk pergi dari sana, tetapi dia terlalu takut pada saat ini sehingga dia membatalkan rencananya. Dia mengekspresikan emosinya dengan memarahi Alfred. Sam kemudian mulai memainkan drumnya dengan sangat keras sehingga zombie yang sebelumnya hilang kini mulai mendekatinya. Kehidupan membosankan tanpa harapan ini perlahan membuat Sam mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Di tengah malam, dia terbangun karena suara sesuatu di luar dan mencoba menembak pintu. Ketika Sam mendekatinya, dia menyadari bahwa itu bukan zombie, tetapi seseorang yang selamat dari serangan zombie. Sam kemudian membawa wanita itu ke dalam rumahnya dan berusaha menyelamatkannya karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang tidak terinfeksi. Keesokan harinya, Sam senang saat melihat wanita itu masih hidup. Wanita itu bernama Sarah. Sarah mengatakan bahwa dia bertahan hidup dengan berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya. Dan ternyata masih banyak orang yang berhasil bertahan dengan cara yang sama seperti Sam. Namun sebagian besar dari mereka menderita stres dan beberapa bahkan benar-benar gila. Sam memberitahu Sarah tentang rutinitas hariannya dan hal-hal yang dia lakukan setiap hari. Selanjutnya, dia memperkenalkan Sarah kepada zombie Alfred. Sarah memberikan sedikit peringatan kepada Sam karena mereka tidak tahu kapan zombie Alfred akan menyerang mereka. Sam tampaknya telah berubah secara drastis akibat dari kehadiran Sarah di ruangan itu. Keesokan harinya, Sam memutuskan untuk berbagi persediaan makanannya dengan Sarah. Namun karena persediaan makanannya terbatas, Sam berencana untuk masuk ke salah satu ruangan yang sebelumnya ditempati oleh beberapa zombie. Sam membuat lubang di pintu dan menembak semua zombie di dalamnya. Sam mengambil semua persediaan makanan dan barang-barang lain yang mungkin dia butuhkan. Ketika Sam kembali, dia menjadi panik ketika dia tidak dapat menemukan Sarah. Ternyata Sarah sudah berada di atas gedung. Sarah memberitahu Sam bahwa dia berniat meninggalkan gedung itu karena mereka tidak mungkin tinggal di gedung itu untuk selamanya. Mereka tidak akan pernah tahu apakah ada orang lain di luar sana yang selamat dan membangun tempat perlindungan yang aman untuk mereka. Karena itu, Sarah lebih memilih pergi ke sana.
Daripada harus menunggu di rumah ini tanpa kepastian masa depan, Sam mencoba meyakinkan Sarah untuk tinggal bersamanya karena dia sebenarnya terlalu takut untuk melakukannya. Sarah kemudian mengeklaim bahwa jika Sam tidak pergi, dia akan menjadi gila dan akhirnya mengambil nyawanya sendiri. Sam mencoba meminta maaf kepada Sarah karena mengatakan sesuatu yang menyakitkan sebelumnya. Pada akhirnya, ternyata semua yang dia alami dengan Sarah adalah halusinasi. Aduh, si Sam Semprul. Dan ternyata Sarah tidak pernah bangun lagi sejak kejadian malam itu. Karena sebenarnya Sarah sudah meninggal. Sam sangat sedih ketika harus menerima kenyataan. Setelah melakukan pemakaman untuk Sarah, Sam memeriksa barang-barangnya di tas. Dia mengetahui bahwa Sarah telah menikah. Setelah itu, Sam memutuskan untuk mengikuti saran Sarah dan membakar semua rekaman yang dia gunakan untuk menghibur dirinya sendiri. Tepat ketika dia akan pergi, dia ingat bahwa dia perlu mengeluarkan zombie Alfred. Sepertinya zombie Alfred tidak mau menggigit Sam, dan dia pergi begitu saja. Namun Sam dikejutkan oleh suara alarm kebakaran yang disebabkan oleh asap dari rekaman yang telah dia bakar sebelumnya. Akibatnya, zombie di luar tertarik untuk masuk. Dan mereka bisa masuk ke dalam gedung. Ketika Sam memperhatikan ini, dia mencoba untuk melawan zombie. Tetapi karena jumlah zombie yang begitu banyak, dia masuk dan mengunci dirinya di lift. Sam mencoba memanjat lift untuk naik ke atap, tetapi salah satu zombie berhasil mengejarnya. Sam terpaksa harus melawan zombie. Sam kemudian memanjat masuk melalui lubang yang telah dia buat sebelumnya. Sebelum film berakhir, Sam langsung bergegas keluar dari gedung dan melempar tali yang sudah ia siapkan sejak awal. Ketika dia melihat salah satu zombie mendekatinya, dia segera melompat dan menabrak gedung di sebelahnya, membuatnya pingsan. Sam sadar kembali dan mulai memanjat tali. Sam sekarang harus melewati semua bangunan di daerah itu untuk sampai ke tempat berikutnya. Dan dengan itu, film pun tamat.